Buya ketika kuliah sudah menikah Buya. Ini keren nih Buya. Nah, ketika masih kuliah saya menikah. Saya aja Buya, jujur Buya kan sangat salut, yang sangat luar biasa nih Buya. Bisa sambil kuliah nikah dan punya momongan. Bahkan yang paling unik Buya, kalau tengok Buya kan masih tinggal di musola gitu. Ini kan hal yang unik nih Buya. Hal yang unik dengan kegiatan yang Buya jalani, tapi bisa menyelesaikan semuanya gitu. Kuliah selesai, sudah S2 sekarang, kemudian punya istri juga dan punya momongan, punya anak. Ini bagaimana nih Buya ceritanya bisa ada motivasi nikah sambil kuliah nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel kita Pandri Will, channel inspirasi kita semua. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan ngobrol perkara inspirasi bersama teman kita dan juga sahabat kita. Beliau merupakan aktivis dakwah, berbagai macam kegiatan yang telah dilalui, berbagai macam masjid dan sekian banyak kegiatan. Tapi yang paling unik nih sahabat semuanya, selain beliau aktivis dakwah, beliau juga bersemangat dalam menyelesaikan studi. Dan yang paling unik lagi ini teman-teman semuanya, ketika beliau menyelesaikan studi, beliau juga memiliki seorang istri dan luar biasa nih perjuangannya. Ini sangat memberikan inspirasi untuk generasi-generasi yang sedang menuntut ilmu, yang masih bujangan, yang masih remaja. Bagaimana? Kita langsung saja kita tanya nih sahabat semuanya, teman-teman semuanya. Ini teman kita, sahabat kita. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa nih? Kalau saya biasanya memanggil beliau dengan sebutan Buya, karena waktu dulu kami pernah satu kampus ya, waktu di zaman-zaman S1 itu kampus IAIN namanya dulu, sekarang udah jadi UIN. Oke, Buya, kalau boleh tahu ini teman-teman kita di channel mungkin nanya seperti apa ini kegiatannya, bisa menginspirasi. Nama lengkapnya siapa Buya? Oh iya, nama lengkap saya itu Eka Putra. Jadi saya itu berasal dari Solo Selatan. Solo Selatan ya Buya? Iya iya. Negari Padang Dingin. Negari Padang Dingin. Lahirnya 6 April 1994. Dan sebelumnya saya dari Padang itu sangat besar sekali motivasi yang saya dapatkan. Iya. Sebelumnya saya itu sekolah atau alumni namanya sekarang. Iya. Itu SMK. Oh, berarti dulu sebelum masuk UIN atau IAIN SMK dulu ya? Iya. Oh iya. SMK itu jurusan peternakan lagi. Jurusan peternakan. Wah, ini teman-teman semuanya. Beliau sebelum masuk UIN ini sangat unik nih. Sebelum masuk dulu namanya IAIN, jadi sekarang udah jadi UIN. Beliau sekolah di SMK ya Bu ya? Jurusan peternakan. Ya, silakan lanjut Bu ya. Jadi saya di sana jurusan peternakan. Dan alhamdulillah ketika dari dulunya saya itu juga dikatakan sangat senang juga berbaur dengan keagamaan. Wah. Bahkan saya itu di kampung itu mau diangkat sebagai mama. Wah, udah angkat sebagai mama. Saya itu pandai. Iya. Dan ketika saya di SMK tersebut, saya juga pernah ikut di dalam beberapa lomba. Wah, ini keren. Tingkat wali nagari, kecamatan, bahkan sampai ke atas. Ke atas ini gimana Bu ya? Tingkat Kecamatan, kabupaten. Wah, kabupaten. Dan kemudian daripada itu saya mengajar TPQ TPA. Wah, di mana walaupun ngajar saya itu SMK, namun saya sudah memiliki bakat juga mengajar. Itu waktu di masih zaman-zaman sekolah ya Bu ya? Iya, ketika saya zaman sekolah. Dan itu ngajar ya Bu ya? Saya sudah sedikit mandiri dan saya berpikir laki-laki itu harus gentleman. Wah. Laki-laki itu harus memiliki prinsip. Wah, keren nih. Iya. Laki-laki itu tidak boleh lemah. Iya. Kalau kita lihat daripada itu biaya ketika itu agak minim sekali. Namun karena kita itu memiliki bakat dan minat,
luar biasa. Iya, iya. Sehingga seperti tadi lah, kita jadi guru ngaji dan kemudian kita pulang dari sekolah, ada saja itu rezeki dari Allah. Iya, iya. Sebagaimana Allah itu kan menyampaikan dalam Al-Quran, Iya, iya. wa may yatawakkal Allah fa wasbuhu innallaha balighu amri. Iya, iya. Jadi Allah itu akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Betul sekali Bu ya. Ya. Bu ya, ini ada pertanyaan lagi Bu ya. Dulu Bu ya berlatar belakang lulusan dari SMK jurusan peternakan ya Bu ya. Nah, apa sih Bu ya motivasi kenapa mau masuk ke IAIN waktu itu namanya atau UIN sekarang? Kenapa nggak masuk fakultas-fakultas atau kampus-kampus yang sesuai dengan latar belakang Bu ya dulu? Apa sih ya? Ya, motivasi saya seperti itu seperti saya sampaikan tadi. Iya. Saya itu sudah terbawa juga dengan agama. Wah, Ketika teman-teman saya dulu sederajat dengan saya, iya, iya. ya seumur dengan saya lah itu apanya. Ada teman-teman saya itu kurang sekali minatnya untuk pergi belajar gitu kan, Iya, iya. belajar mengaji. Nah, kalau sudah tamat SD itu sudah banyak yang tidak mengaji. Sedangkan saya sampai hari ini saya itu juga pulang ke rumah itu saya belajar juga. Iya, Jadi iya, iya. ketika saya SMP saya belajar dengan guru saya di salah satu tempat ini, dan kemudian di SMK ketika saya pulang dari apa saya juga belajar. Karena nanti itu yang saya turunkan di lapangan. Nanti saya jadi guru ngaji. Kemudian nanti saya kembangkan dakwah saya juga di ketika saya Berarti SMK. masuk ke IAIN waktu itu namanya Bu ya Ya, masuk. berdasarkan dari niat bukan berdasarkan dari jurusan di SMK ya Bu ya? Ya, Oh, ya. berdasarkan niat. Berdasarkan Kalau niat dikatakan dengan jurusan itu kalau disebut jauh berbeda ya Bu ya? itu tidak linear. Iya Ya, betul itu betul. kan tidak linear. Terus Bu ya kan kadang kala kan ketika kita dari kampung mau berangkat di kampung menuju ke kota ingin kuliah gitu, Bu ya. Kan banyak sekali perjuangan itu Bu ya. Nah ketika nyampe di Padang lu apa yang Bu ya lakukan Bu ya? Apa mau langsung kerja atau gimana gitu Bu ya? Iya, yang saya apakan ketika saya di SMK dulu saya sudah memiliki training dakwah dan saya juga memiliki satu orang teman itu senegari dengan saya. Kebetulan beliau itu perbandingan agama di Sudin. Jadi ketika saya SMK itu saya sudah sering juga konsultasi. Iya iya Ya, iya. bagaimana nantinya situasi di Padang, nantinya teman tinggal di mana. Lalu beliau sampaikan, saya tinggal di musola, teman. Iya iya. Saya mengajar mengaji. Dan ketika saya di SMK, saya belajar mengajar itu di sebuah musola. Saya dapat juga motivasi di sana itu. Berarti ketika waktu awal-awal mau ke Padang dan nyampe untuk kuliah itu tinggal di musola ya Bu ya? Iya, Ya, sampai jadi sekarang, ya. ketika saya nyampai di Padang, saya itu tinggal di tempat teman tadi 1 minggu. Wah, berarti tinggal Satu nginap dulu minggu. tempat teman ya? Iya. Oh iya iya. Kemudian daripada itu teman tadi memberikan peluang kepada kita ketika beliau azan kita imam, ketika itu imam beliau azan begitu Iya kan. iya iya. Tidak lama kemudian Untuk itu- melatih diri ya Bu ya? untuk Iya melatih iya. diri. Nah kemudian nanti ada seseorang yang memanggil, Iya iya. panggilnya kita itu ke tempatnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Pak saya tidak Ustaz begitu. Iya iya. Ya, ketika itu iya Ustaz, Ustaz begini Ustaz, saya dengar Ustaz, saya sangat tertarik kepada syarah Ustaz begitu. Iya iya. Lalu beliau itu menawarkan sebuah musola. Nah di Iya, sana iya. saya mendirinya. Mendirikan sebuah langkah awal untuk Iya, perjuangan itu Bu. awal. Ini Bu ya, ini ada lagi unik Bu yang mungkin teman-teman belum tahu. Mungkin ada juga yang beberapa orang sudah tahu yang kenal sama beliau. Itu kalau saya lebih sering manggil beliau dengan Buya Deka ya. Buya ketika kuliah sudah menikah Bu ya. Ini keren nih Bu ya. Nah, ketika masih kuliah saya menikah. Saya aja Bu ya jujur Bu ya kan sangat salut yang sangat luar biasa nih Bu ya. Bisa sambil kuliah nikah dan punya momongan. Bahkan yang paling unik Bu ya kalau tengok Bu ya kan masih tinggal di musola gitu. Iya. Ini kan hal yang unik nih Bu ya. Hal yang unik dengan kegiatan yang Bu ya jalani tapi bisa menyelesaikan semuanya gitu. Kuliah selesai, sudah S2 sekarang, kemudian punya istri juga dan punya momongan, punya anak. Ini bagaimana nih Bu ya ceritanya bisa ada motivasi nikah sambil kuliah nih Bu ya? Iya, ketika saya tamat S1 lalu saya melanjutkan kepada S2 yaitu di
pasca sarjana. Iya, 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 iya. Nah, ketika saya S2 itu semester 4, apa namanya, saya itu di dalam saya kuliah saya juga dakwah, dan kemudian saya juga sebagai pembina di sebuah panti asuhan Islam Iya, iya. terletak di Padang Selatan. Saya pengurusnya di sana Iya. itu menjadi anak-anak. Nah, ketika itu apa namanya, tiba-tiba saja komunikasi yang luar biasa Wah, iya. di media sosial. Saya buka media sosial, ya itu chattingan ketemu di sana. Nah, ketemu di sana, kemudian apa namanya, chatting. Nah, nampaknya kelihatannya Baru mengungkapkan perasaan ya, Bu ya. Jadi mengungkapkan perasaan. Wah. Ya. Ini satu lagi, Bu ya. Ketika sedang menjalani status sebagai mahasiswa, ini bagaimana tuh, Bu ya, awal-awalnya itu, Bu ya? Ketemu sama beliau. Nah, setelah ketemu sama beliau, mau menyampaikan sama orang tuanya gitu, Bu ya. Tentu ada tantangan yang luar biasa, Bu ya, kan, untuk meyakinkan orang tua, karena kita berstatus sebagai mahasiswa ini gitu. Iya. Karena kan kebanyakan kalau berstatus sebagai mahasiswa orang kadang nggak yakin gitu. Apalagi Buya juga tinggal di musola itu. Dalam artian rasa-rasa gimana gitu penilaian dari orang tua yang coba ya. Oh ya, kalau saya lihat itu mungkin agak berbeda ya Iya. dengan orang lain. Karena kalau orang lain itu saya lihat ketika dia mau nikah itu banyak yang harus mampu. Ya, Apa dia sudah memiliki hasil atau bagaimana? Jadi kayaknya Buya nyindir saya deh. Ya, kalau dilihat apa namanya, itu fakta. Ini luar biasa nyindir saya deh. Fakta dengan sangat realita. Iya. Apa namanya, bukan Buya saja, itu bukan berupa seminar, tapi itu berupa pendidikan juga untuk yang lain ya. Iya, betul. Untuk yang lain. Kenapa demikian? Membeli kudo itu murah. Iya, Tapi betul. membeli rumput itu mahal. Kan itu kata-kata orang gitu kan. Iya, betul. Jadi apa namanya, ketika saya itu dikatakan berbeda, saya itu dipanggil oleh orang tuanya. Iya. Saya itu dipanggil oleh orang tuanya datang ke rumahnya. Dan Berarti orang tuanya manggil Bu ya. ya, Itu udah jadian sama beliau ya, Bu ya? ya sudah jadian Udah dengan, jadian, dengan ya? anaknya. Oh, dengan anaknya Bu ya. Sudah jadian dengan anaknya. Iya, betul. Jadi apa namanya, ketika hal tersebut dipanggil ke rumah, dan sebelumnya dipanggil ke rumah itu Dipanggil ya, Bu ya? ada seorang orang tuanya tadi atau papanya tadi melihat apa namanya, saya dakwah sesuatu apa gitu. Iya. Kata mau balik profesional kata-kata. Jadi kebetulan saya juga ikut beberapa organisasi, KSI itu Kironas Islam, kemudian IMP Ikatan Mubalik Profesional kata-kata. Iya, betul. Nah, ketika itu saya membuat konten itu dengan teman saya Ustadz Warlan Sukandar MA, tamatan dari Malaysia. Iya, yang Beliau di itu- Askia itu ya, Bu ya? Iya. Iya. Beliau itu teman di IMP juga, kemudian beliau itu seorang dosen ya juga, Iya, betul, seorang betul. dakwah, kemudian Iya. suaranya luar biasa. Iya. Jadi saya membuat konten, kemudian saya masukkan itu ke sebuah Facebook, dan saya kirim nanti ke WA istri saya. Sebelumnya apa namanya, bisa dikatakan lah tadi baru belum istri ya. mau jadi Terus istri. satu lagi Bu ya. Ini sedikit rahasia nih ya, teman-teman semuanya. Saya sebelum sekarang kenal sama beliau, dulu kami sering juga ketemu nih teman-teman. Waktu dulu saya juga pernah tinggal di musola. Ini gimana ceritanya Bu ya? Iya. Yang sebelum Buya sekarang nikah ini kan ada juga tuh pasangan-pasangan yang sebelum itu Bu ya. Ini gimana ceritanya Bu ya? Kita kan apa namanya, segala sesuatu itu kan Allah yang mengatur. Iya, betul. Di antara Namanya siapa Bu ya? Iya. Kita sama dengan mungkin Bu ya. dalam hal ini saya tidak bisa menyebut nama-namanya ya. Iya. Apa namanya, ketika itu
mungkin seperti ini karena kita sampaikan tadi Allah yang mengatur semuanya termasuk jodoh, maut, rezeki. Nah, jadi ketika itu saya juga dekat dengan seseorang yang mana seseorang itu sering kami bertemu di kampus, di kelas perkuliahan. Jadi beliau itu kan kuliah dan saya kan jadi ketika itu pimpinan itu saya ini putus hubungan dengannya. Lalu ketika saya di panti asuhan Wira Isna itu saya di sana dapatnya komunikasi dengan dia begitu. Ya. Lalu ketika saya komunikasi dengannya itu lewat media sosial. Jadi kebetulan dia itu seorang mahasiswa, dia membuat suatu acara dengan dosen serta dengan teman-temannya. Nah, kebetulan kami ketemu di sana. Gitu. Nah, ketemu di sana dan kami namanya LDR namanya. Itu awal yang pertama ya. Jarak jauh gitu kan. Jadi di sana jalan dan kemudian orang tuanya tadi tidak lama kemudian menyuruh ke rumah ingin kenal dengan Terus kita. satu lagi Bu ya. Ya. Kadang-kadang kan ini teman-teman kita termasuk saya pribadi juga Bu ya kan. Ya. Beliau udah ada niat nih Bu ya. Udah ada niat dalam artian saya mau juga sih karena umur udah sekian tahun gitu. Mungkin bisa dikatakan udah memenuhi kriteria lah Bu ya. Karena kan Rasulullah itu menikah di usia 25 tahun gitu kan dengan Siti Khadijah kan. Ya. Sementara ada juga teman-teman kita nih dengan usia yang dua udah 25 tahun termasuk juga ya. Masih mempunyai jiwa-jiwa yang masih ragu-ragu juga. Dia udah nampak gitu calon dia. Tapi karena mau menyelesaikan ini dan itu. Nah, kalau dia kan udah luar biasa. Itu apa ya dia yang menjadi motivasi terbesar itu? Iya, kalau kita lihat ibarat pepatah Minang ya, ada pau, ada batik, ada usaha, ada rezeki. Jadi kalau kita memiliki prinsip Allah itu akan memberikan jalan kepada kita. Walaupun terlebih dahulu kita harus percaya diri. Kalau kita sudah percaya diri, walaupun belum ada yang akan kita garap, ketika kerjakan lagi setelah menikah, nanti yakinkan diri kita. Ibaratnya kita dulu nikah dulu, ijab kabul, nanti kalau sudah syah, ya bertebalah kita di kabulnya. Satu lagi Bu ya. Gue sekarang kan udah punya istri nih, udah punya omongan dia. Ini ada juga komentar-komentar teman-teman kita di media sosial itu ya, baik itu di WA ataupun di Facebook ya kan. Bu ya, nambah lagi nggak? Kan masih dalam sesuai dengan dalil-dalil ini kan. Ada boleh 2, 3, 4 ya. Ini gimana tuh Bu ya? Gimana Bu ya? Ada keinginan nggak? Ada inama amalul biniyatnya gitu. Ya, kalau kalau sekarang kan satu nih, ya, bulan besok 2. Kepribadian orang ini kan berbeda-beda. Jadi kalau saya memiliki prinsip kalau di dalam Al-Quran memang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa itu kalau laki-laki atau suami bisa berlaku adil kepada istri, boleh untuk nikah lagi kan gitu. Betul. Ya, kalau saya pikir ya benar. Kalau memang bisa berlaku adil. Tapi kalau bagi saya pribadi, satu orang saja itu sudah habis. Ya, satu orang ini teman-teman, saja itu sangat sebiasa. ini khusus ini untuk teman-teman tanpa saya sebutkan namanya yang sering membuli beliau di media sosial, karena beliau mau orangnya sudah
apa nama itu familiar juga kan biasanya anarsis gitu. Jadi beliau cukup satu untuk selamanya. Gitu. Oke Buya, mungkin banyak sekali inspirasi dari Buya untuk teman-teman kita yang menonton Buya. Yang mana termasuk saya juga nih Buya, menikah itu tidak melihat dari latar belakang kita, dari mapannya kita, dari usia kita, tapi dari niat kita. Walaupun dalam keadaan mahasiswa, ini contohnya beliau nih teman-teman, walaupun dalam keadaan sedang menyelesaikan studi, beliau juga menikah. Dan paling unik teman-teman, beliau juga tinggal di musola, kan luar biasa nih teman. Dan ini merupakan sahabat kita. Buya, kira-kira nih Buya untuk teman-teman kita yang menonton, apa motivasi yang bisa membangkitkan semangatnya kita untuk bisa memilih atau menyelesaikan sambil kedua-duanya. Karena orang-orang kan berpikir saya kuliah aja dulu. Nah, ini pikir saya juga nih Buya. Tapi ada juga orang yang pikir saya nikah, kuliah itu bisa juga nanti. Tapi ada juga yang unik seperti Buya. Saya kuliah dan saya juga menikah, saling berjalan kedua-duanya gitu. Oke, gimana Buya motivasi untuk teman-teman kita? Oke, disampaikan kepada teman-teman semuanya bahwasanya hidup ini itu harus memiliki ilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmu, kita suka kalau kita tidak memiliki ilmu, kita itu akan terombang-ambing. Betul. Percayalah teman-teman sekalian. Ilmu kalau kita miliki, ilmu yang akan jaga kita. Tapi kalau harta kita yang akan jaga. Itu satu. Yang kedua, antara kuliah dengan berumah tangga, ini memang persoalan yang sangat luar biasa. Namun kembali kita seperti tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu tergantung kepada kita. Namun saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, jangan sampai kita putus. Artinya sekolah tidak sampai, nikah tidak jadi. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau bisa kuliah kita sampai, ya silakan dulu memiliki prinsip. Mau kuliah dan mau nikah kedua-duanya boleh. Tapi bagaimana? Pekerjaan tidak ada, SPP ini mau dibayar, kemudian ini nanti usaha habis kontrakan bagaimana? Itu makanya saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, khususnya laki-laki teman-teman saya pada hari ini. Saya sampaikan itu jujur saja. Jangan sampai kita seorang laki-laki, apalagi kita kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri Loh. Ya, ilmu agama itu harus kita terapkan. Jangan sampai kita itu pos. Jangan sampai kita itu ngontrak. Nah itu adalah prinsip saya, tapi prinsip kita berbeda-beda. Nah, namun kalau bisa saya sampaikan kita itu tinggal di musola, tinggal di masjid, di antara kita bisa menyalurkan ilmu kita di masyarakat, kita juga bisa terbantu. Ya, teman-teman sekalian, antara rumah tangga dengan kuliah. Ya, balik ke tadi. Apabila sahabat-sahabat sekalian sudah kelihatan nampaknya tidak akan putus rasa-rasanya kuliah, yakin niat itu yang ditanya dulu. Kalau niatnya itu, insya Allah itu akan terjadi. Inna arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Apabila Allah itu berkehendak, maka terjadilah segala sesuatu. Ya tergantung kita kepada niat kita tadi, kita harus memiliki prinsip. Oke, terima kasih Bu ya. Berarti teman-teman itu sudah jelas kita mengulik-ulik sedikit bagaimana kisah perjalanan beliau, Buya Deka, sahabat kita nih Bu ya. Bahwasanya untuk memiliki cita-cita kita berprestasi tidak harus kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya mengganggu. Tapi kita juga bisa menjalani kedua-duanya. Kemudian apa yang kita jalani asalkan itu sesuai dengan syariat, tidak melanggarkan aturan antara agama dengan sosial kita di masyarakat, itu kita lanjutkan. Tapi kalau seandainya kita merasa tidak mampu, kita hanya bisa untuk kuliah saja. Nanti setelah selesai baru kita memiliki itu dengan apa? Nanti kita mempunyai prinsip dalam arti yang kita teman-teman semuanya mudah-mudahan mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa dengan kita ngobrol-ngobrol dengan sedikit lagi. Ya, silakan ya. Jadi kalau kita
ingin kuliah ya silahkan lanjutkan dulu kuliah kita. Kalau kita ingin kuliah, kalau nikah kuliah dengan nikah ya silahkan. Akan tetapi kalau bagi itu prinsip kita masing-masing. Kalau kita memiliki ilmu, contohnya Andika Putra, sarjana sosial, Mister Sosial, itu sudah S2 loh, ya, sudah bernama di sininya, sudah memiliki sepatu kantor dan sudah memiliki baju luar biasa. Itu enggak dia yang cari lagi perempuan yang kesana kesini lagi. Ya, terima kasih teman-teman. Itu. Tapi kalau teman-teman sukses nantinya, yakin siapapun akan mengejar itu. Ini banyak juga kisah-kisah yang lain itu kan. Jadi intinya inama amalu biniat, segala sesuatu pekerjaan itu tergantung pada niat kita. Kalau seandainya kita mempunyai niat yang bagus karena Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan kepada kita. Oke, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah, dapat kita ambil sebuah pelajaran yang positif yang memberikan motivasi terhadap perbincangan kami dengan Buya Deka. Oke, siap Buya. Terima kasih Buya. Ini luar biasa nih sahabat kita ini, mudah-mudahan nyampe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.